Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Safitri dari SMK Bukit Tinggi kelas 11 AKL 1. Hari ini kita akan membahas perjalanan panjang Indonesia dari tahun 1945 hingga 1965, dari mempertahankan kemerdekaan hingga terjebak di tengah persaingan negara adidaya. 1. Masa perjuangan mulai dari tahun 1945 hingga 1950, mempertahankan Republik Indonesia, di mana kondisi politik saat itu fokus utamanya adalah legitimasi dan kedaulatan. Indonesia berubah dari sistem presidensial ke parlementer. Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita negara yang demokratis, bukan buatan Jepang. Kita berjuang lewat dua jalur. Yang pertama, diplomasi, yang berupa perundingan Linggarjati, Perjanjian Reville, dan KMB atau yang biasa disebut Konferensi Meja Bundar. Kedua, berupa senjata, di mana kondisi ekonomi saat itu sangat kacau karena terjadi inflasi yang tinggi, di mana saat itu mata uang Nika beredar liar. Bertambah blokade laut oleh Belanda. Pemerintah merespon dengan menerbitkan ORI atau Orang Republik Indonesia dan melakukan pinjaman nasional. Kedua, masa demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1959. Yang disebut juga era bongkar pasang kabinet, karena kondisi politik Indonesia pada saat masa ini, Indonesia menggunakan UUDS 1950 dengan sistem parlementer semu atau kuasi parlementer, yang dimana terdapat banyak ciri pokok di dalamnya. Kemudian terjadi 7 kali pergantian kabinet dalam 9 tahun, karena saling mosi tidak percaya di parlemen. Namun, prestasi besarnya adalah sukses menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955. Kedua, kondisi ekonominya muncul kebijakan Kuntin Syafruddin atau memotong nilai uang dan sistem ekonomi Alibaba atau kerjasama pengusaha pribumi dan non-pribumi. Sayangnya, ekonomi sulit tumbuh karena kabinet yang terlalu sering berganti. Ketiga, masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 hingga 1965. Semua keputusan terpusat kepada pemimpin. Kondisi politik pada saat itu dimulai sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kekuasaan berpusat sepenuhnya pada Presiden Soekarno, di mana muncul ajaran Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Di era ini, politik kita sangat konfrontatif, seperti pembebasan Irian Barat dan konfrontasi Ganyang Malaysia. Kondisi ekonominya mengalami kemerosotan. Sebelumnya, 28 Maret tahun 1963, pemerintah mengeluarkan Deklarasi Ekonomi, atau disebut juga Dekon, yang berisi 14 peraturan pokok. Namun, Dekon mengalami stagnasi yang diperparah dengan peristiwa konfrontasi dengan Malaysia. Keempat, ada Indonesia dalam pusaran Perang Dingin yang dimulai dari tahun 1947 hingga 1965. Indonesia berada di antara dua negara adidaya. Yang pertama, blokade barat dari Amerika Serikat yang berideologikan liberal, kapitalis, dan kedua ada blokade timur dari Uni Soviet yang berideologikan komunis, di mana Indonesia pada saat itu menjadi pihak ketiga yang disebut perang proksi. Saat itu Indonesia menjadi pihak yang netral. Negara adidaya ini merupakan negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat dan stabil secara ekonomi. Namun, pengaruhnya setelah Perang Dingin di Indonesia saat itu, tumbuhnya Partai PKI yang berideologi komunis, deklarasi liberal yang berideologi liberalisme atau bebas. Nah, 2 dekade pertama Indonesia adalah masa pencarian jati diri, dari perang, demokrasi yang riuh, hingga kekuasaan terpusat. Semua itu membentuk fondasi bangsa kita hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.